memasuki praktikum minggu ke-6. Jadi pada minggu ketiga Anda sudah belajar menghitung titer virus dari satu suspensi virus. Kemudian di minggu keempat Anda sudah mencoba membiakkan virus Newcastle disease dengan rute ruang allantois. Dan di minggu kelima Anda mencoba mengevaluasi hasil inokulasi Anda. Nah, jadi di dalam suatu teknik diagnosa laboratorium untuk menentukan agen penyebab dari suatu penyakit, maka spesimen atau sampel dari hewan yang diduga terinfeksi itu diambil, bisa berupa jaringan, bisa berupa jaringan atau organ, bisa berupa sampel dari lingkungan seperti air atau tanah, atau usap dari area kandang ataupun meja tempat berdagang misalnya. Nah, itu kemudian dibuat suspensi dan diinokulasikan yang Anda lakukan pada minggu keempat. Nah, hasil dari inokulasi itu harus diidentifikasi apakah ini agen penyebab dari virus yang kita duga menyebabkan penyakit. Nah, salah satu uji untuk mengidentifikasi virus adalah uji serologi. Jadi, uji serologi itu merupakan salah satu bentuk uji untuk identifikasi. Uji serologi itu mereaksikan antara antibodi dengan antigen. Jadi dari hasil biakan atau inokulum yang Anda biakan pada minggu ke-4 dan dievaluasi di minggu ke-5, apakah itu agen penyebab penyakit yang diduga? Misalnya pada kasus kematian unggas dalam jumlah banyak secara mendadak dengan tanda-tanda klinis mengarah kepada karena infeksi penyakit Newcastle disease, maka Anda ambil sampelnya, Anda inokulasikan, kemudian Anda evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi Anda lakukan titrasi virus. Anda ingin tahu benar nggak ini virus ND, maka dari cairan allantoisnya, ini antigennya, ini asalnya dari cairan allantois. Ini siapa? Apakah virus ND? Nah, maka Anda untuk mengidentifikasi bisa melakukan uji serologi dengan cara mereaksikan antigen ini dengan antibodi standar. Antibodi standar ini artinya antibodi yang diketahui jenisnya atau identitasnya, juga titernya. Misalnya apabila kita ingin mengidentifikasi apakah ini virus ND atau bukan, maka kita bisa menggunakan antibodi anti terhadap ND
dengan titer, misalnya ketahui titernya, dengan titer ya, 160 atau dengan makrotitrasi itu 160 atau 2 misalnya 2/7 dengan mikrotitrasi ya. Jadi menggunakan antibodi standar ini kita lakukan uji serologi. Nah, jenis uji serologi yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi virus ND adalah uji hemaglutinasi inhibisi atau sering disebut dengan uji HI. Masih ingat di minggu ketiga bahwa virus-virus yang memiliki protein hemaglutinin pada permukaannya bisa dihitung titer virusnya menggunakan uji hemaglutinasi atau uji HA. Nah, karena dia bisa mengaglutinasi darah, maka dia bisa kita identifikasi dengan uji HI atau penghambatan aglutinasi. Mengapa demikian? Jadi, kalau ini ada virus yang memiliki hemaglutinin, protein hemaglutinin, bila direaksikan dengan antibodi, ini adalah antibodi ND, maka salah satu epitop dari protein dari virus ini adalah protein hemaglutinin. Virus itu bagian hemaglutininnya akan berikatan dengan antibodi. Kalau ini virus ND. Apa yang terjadi ketika dia berikatan dengan antibodi? Maka ketika ditambahkan RBC 1% sebagai indikator, virus ini tidak akan menempel pada RBC-nya. Ini virusnya yang sudah berikatan dengan antibodi, dia tidak bisa menempel dengan RBC sehingga tidak terjadi aglutinasi atau disebut dengan penghambatan aglutinasi. Dengan uji penghambatan aglutinasi ini bisa diketahui apakah antigen yang kita identifikasi ini homolog atau cocok dengan antibodinya. Apabila cocok, berarti antibodi bisa berikatan dengan antigen, berarti antigennya, kalau ini antibodinya anti ND, maka antigennya adalah virus ND. Kalau antigen tersebut bukan virus ND, ketika ditambahkan antibodi, maka si antibodi ini tidak akan menempel pada permukaan protein hemaglutinin, sehingga ketika ditambahkan RBC tetap akan terjadi aglutinasi karena tidak ada yang menghambat ikatan hemaglutinin ini dengan RBC-nya. Ya, itulah uji hemaglutinasi inhibisi atau penghambatan aglutinasi. Nah,
uji hemaglutinasi inhibisi ini ada dua jenis. Ada metode HI metode alfa dan HI metode beta. Apa yang membedakan kedua jenis uji tersebut? Pada uji HI metode alfa itu virus yang diuji atau yang mau diidentifikasi diencerkan, sedangkan antibodinya volumenya tetap. Sehingga penggunaan antibodinya sangat banyak pada uji ini. Biasanya uji HI metode alfa ini digunakan untuk identifikasi antigen. Karena untuk mengidentifikasinya memerlukan antibodi yang sangat banyak, maka biasanya tidak digunakan untuk mengidentifikasi antibodi. Nah, kalau HI metode beta itu dia virusnya dibuat titernya tertentu. Titernya tertentu, volumenya tetap, volume yang diujikan, yang digunakan untuk uji atau yang ditambahkan tetap, sedangkan antibodinya di sini diencerkan. Nah, pada praktikum ke-6 ini kita akan melakukan uji HI metode alfa untuk identifikasi antigen atau identifikasi virus. Masih ingat pada minggu ke-5 Anda mengevaluasi hasil inokulasi, Anda dapatkan titer antigen dari virus yang Anda miliki. Nah, Anda diminta untuk mengencerkan virus tersebut menjadi 50 HAU per mililiter. Ya. Nah, virus yang tidak diketahui identitasnya tadi, virus tetapi titernya 50 HAU per mililiter, ini akan diidentifikasi dengan uji HI metode alfa. Bagaimana prosedurnya? Mari kita saksikan bersama. Jadi pada uji HI metode alfa ini untuk identifikasi antigen, antibodi kita sudah ketahui. Dalam praktikum ini kita gunakan antibodi anti-ND titer 160 dengan makrotitrasi ini ya.
Yang kita lakukan, kita menyiapkan 6 tabung. Tabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita lakukan pertama adalah memasukkan NaCl fisiologis 0,8 di tabung 1, kemudian 0,5 di tabung 2 sampai dengan tabung ke-6. Kemudian kita masukkan virus ujinya, virus yang diuji atau yang ingin diketahui 0,2. Ini titer virusnya tadi 50 HAU ya per mili. Kemudian dihomogenkan, pindahkan 0,5, demikian seterusnya. Tabung kedua, homogenkan, pindahkan 0,5 tabung 3 ke homogenkan, pindahkan ke tabung keempat, dan homogenkan, pindahkan tabung kelima. Dari tabung kelima kita buang 0,5 dibuang. Kemudian kita tambahkan antibodi anti-ND 0,5 ke seluruh tabung kecuali tabung pertama karena sebagai kontrol negatif sebanyak 0,5. Sebagai pengganti ini nanti kita tambahkan NaCl kembali supaya volumenya sama. Kemudian ini diinkubasi 30 menit. Setelah inkubasi baru kita tambahkan RBC 1% sebanyak 0,5 ke semua tabung. Nanti akan kita amati hasilnya. Baik, untuk uji HI metode alfa ini peralatan yang diperlukan adalah pertama tabung reaksi untuk tempat ujinya dan raknya, kemudian pipet volumetrik atau pipet mol ya, volume 10 mili, 1 mili dan 5 mili, kemudian balp karet untuk mengambilnya. Reagen yang dipakai adalah NaCl fisiologis, virus 50 HAU yang akan diidentifikasi, kemudian RBC 1%. Nah, pertama yang kita lakukan adalah mengisi tabungnya dengan NaCl fisiologis. Kita hanya menggunakan 6 tabung. Tabung pertama kita isi dengan NaCl 0,8, kemudian tabung selanjutnya kita isi dengan NaCl 0,5, tabung kedua, ketiga,
keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya, virus uji yang akan kita identifikasi yaitu virus dengan titer 50 HAU, kita ambil sebanyak 0,2 mili sehingga nanti pengencerannya adalah 1/5. Kemudian kita homogenkan dengan cara ambil dilepas sebanyak 5 kali. Setelah dihomogenkan 5 kali, kita ambil 0,5 dari tabung pertama, kita pindahkan ke tabung kedua 0,5-nya. Hal yang sama kita lakukan dengan menghisap, mengeluarkan sebanyak 5 kali. Pindahkan ke tabung ketiga, begitu seterusnya sampai dengan tabung kelima. Selanjutnya kita masukkan serum ke semua tabung kecuali tabung pertama. Jadi yang kita masukkan tabung 1, 2 sampai dengan tabung 6 sebanyak 0,5 mili serum. Tabung pertama tidak kita isi dengan serum karena tabung pertama sebagai kontrol negatif. Sedangkan tabung ke-6 kita tidak isi dengan antigen karena sebagai kontrol positif atau kontrol tanpa antigen. Kita bisa mengganti kontrol antigen ini dengan NaCl karena tanpa antigen gak akan mengendap nanti. Selanjutnya kita inkubasi selama 30 menit dan kita kocok dulu. Inkubasi selama 30 menit untuk membiarkan si virus bereaksi dengan antibodinya. Kalau dia homolog, dia akan berikatan dengan antigen antibodi. Kalau tidak, dia akan tetap tidak berikatan. Sebagai pengganti serum, kita tambahkan NaCl pada tabung pertama sebanyak 0,5 mili sehingga volumenya sama. Setelah 30 menit inkubasi, maka sekarang saatnya menambahkan RBC 1% sebagai indikator apakah terjadi penghambatan aglutinasi atau tidak. Kalau antigen dan antibodinya homolog, maka akan terjadi penghambatan aglutinasi. Apabila tidak, maka tidak terjadi penghambatan aglutinasi. Nah, kita tambahkan ke semua tabung sebanyak 0,5
mili. RPC 1% 0,5 mili. Setelah selesai, kita tambahkan, kita mungkinkan, cocok, memungkinkan, dan kita tunggu 30 menit. Nanti kita akan lihat hasilnya. Setelah 30 menit kita amati hasilnya, maka nampak bahwa tabung pertama itu adalah kontrol negatif karena tidak ada antibodinya, menunjukkan adanya aglutinasi, yang berarti virusnya ini adalah virus yang bisa mengaglutinasi darah. Dari tabung kedua sampai tabung ke-6 terjadi penghambatan aglutinasi atau tidak nampak aglutinasi. Ini ditunjukkan dengan adanya endapan sel darah merah pada dasar tabung. Hal ini menunjukkan bahwa antigen homolog dengan antibodi, sehingga antigen terikat oleh antibodi, maka virus atau antigen tidak bisa lagi berikatan dengan sel darah merah. Dengan demikian tidak terjadi aglutinasi.